Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, yaitu yang mana tugasnya adalah CRUD, yang mana C create, terus R itu read, U adalah update, dan D nya delete. Sebelumnya nama saya adalah Kuswandi dari kelas 1 Informatika angkatan 23. Nah, terus untuk tugas kali ini yaitu adalah membuat apa namanya ini kak, data mahasiswa yang mana nanti hasilnya ini outputnya. Nah, untuk programnya adalah ini. Yang mana di sini kita mulai dari config atau konfigurasi. Eh, oh iya, di database. Nah, ini di config. Nah, di database ini Kak, PHP hostname. Nah, nanti di hostname-nya ini adalah localhost. Terus DB name ini adalah modul pada itu apa? Nama database-nya. Terus username-nya itu root di PHP admin. Pas ini adalah passwordnya, yaitu root di sini apa namanya? Menggunakan password. Terus untuk mengkonekkan nanti ke apa namanya? Ke MySQL-nya itu adalah di sini menggunakan variable con, yaitu connect sama dengan MySQL LI connect. Nah, dimana nanti yang di sini itu di apa namanya, disalin atau ditaruh di sini di connect-nya ini di MySQL-nya. Terus untuk selanjutnya di layout kita masuk ke header. Header di sini adalah ininya Kak, bagian ininya, bagian anggap bagian kepalanya. Nah, terus untuk ini di headnya itu ada set name viewport nanti yang akan ditampilkan. Terus titelnya adalah modul 3 modul 7 sampai 8, yaitu kita masukkan modul 7 sampai 8. Nah, linknya itu menggunakan bootstrap, yaitu di sini disertakan dengan linknya. Terus untuk bodinya ada navbar class. Nah, sebenarnya logikanya untuk membuat program ini adalah misal di sini bagian header ini bagian tampilan atasnya, terus untuk footernya bagian kaki-kakinya. Nah, terus kan di sini ada ini Kak, ada home, jurusan sama mahasiswa. Terus ada di kolom ini nama, NIM, terus jenis kelamin, alamat, jurusan, aksi dan lain-lain Kak. Nah, untuk menampilkan atau ya untuk menampilkan ini Kak, jenis kelamin, alamat dan juga ini yang ada nama-namanya ini kolom itu dipisah-pisah codingannya. Contoh, di sini ada eh, jurusan. Nah, jurusan ini itu berfokus pada ini Kak. Pada jurusan, kolom jurusan doang Kak di sini. Terus di codingan ini di mahasiswa itu berfokus pada codingan ini. Mahasiswanya ini berfokus pada ininya Kak. Oke, lanjut. Kita tadi sampai di header, terus di edit jurusan. Nah, di foto ini scriptnya itu menggunakan source src, ini source maksudnya sudah dijelaskan tadi menggunakan bootstrap. Terus di header sudah. Nah, di edit jurusan. Nah, di sini include ada include di atas dua, yaitu include layout atau header PHP. Nah, terus ini yang namanya include memasukkan, yang di sini sudah jelas edit, yaitu edit nanti memasukkan data kita layout header. Nah, di sini Kak, ini di layout headernya ini itu terserah kita nanti. Nah, terus untuk oke, kita lanjut. Nah, di sini yang namanya include itu untuk menyambungkan atau ketika kita memasukkan. Nah, di sini include yang kedua ada config database yang nanti mengkonfigurasikan atau menghubungkan uh, programnya ke database untuk disimpan. Oke, lanjut. Di sini ada variabel jurusan. Nah, di MySQL query. Di sini kan ada
connected untuk mengkonekkan nanti ke database-nya. Dan selanjutnya ini Kak, ada from jurusan where ID jurusan nanti ketika ditampilkan. Nah, terus untuk selanjutnya terus ada from method post action. Nah, di sini from method post action itu nanti ketika kita memasukkan actionnya atau berubahnya itu yang dimaksud post action. Terus untuk di class MB di sini 3, labelnya from class label. Nah, di sini nambah jurusan di kolom jurusan. Di situ Kak. Nah, terus untuk inputnya tipenya adalah text class menggunakan tipe text, ID nanti ID-nya itu input outputnya example email, terus area descriptively email help gitu Kak. Nanti ketika di outputnya itu tampil nama jurusan. Soalnya ini berada pada codingan jurusan seperti yang di awal katakan bahasanya program ini adalah setiap Oke, lanjut. Nah, di sini ada include layout footer yang mana nanti memasukkan di ini Kak, ubah di sininya Kak. Kalau misalnya kita mau mengubahnya, diam. Nah, edit ini ya, itu masuk pada ini layout footer include. Terus untuk selanjutnya ada nama jurusan pos seperti yang di awal katakan bahwasanya pos itu memasukkan jurusan yang nanti ketika kita simpan di database-nya. Nah, kenapa kok di sini ada script? Nah, script di situ adalah ini ada alert. Nah, script alert ini nanti bahasa gampangnya itu pop up-nya. Misal di sini kan ada di dalam kurung tuh data berhasil disimpan. Kok dulu Mas? Terus Windows location href jurusan PHP. Nah, di sini contoh scriptnya itu atau alertnya di sini Kak. Misal kita mau hapus nih. Nah, munculnya ini notifikasi itu yang disebut alert di scriptnya itu. Ya, terus else di sini kan data berhasil disimpan itu kalau berhasil. Nah, terus di else ini kalau gagal di scriptnya ada alert juga data notifnya itu akan keluar data gagal disimpan kalau nggak dilanjutkan ngisi formulirnya Kak. Tuh. Nah, terus untuk selanjutnya ada edit mahasiswa. Nah, ini ada pada kolom mahasiswa di sini Kak. Di sini. Nah, kalau ngeditnya itu dipisah ada ini Kak, di edit mahasiswa PHP. Nah, di sini juga ada include bahwasanya untuk menyambungkan kepada database-nya seperti yang di awal sudah dikatakan. Terus ada variable ID. Di sini ada variable mahasiswa sama dengan MySQL LI query juga menggunakan variable count yaitu untuk mengkonekkan Kak. Terus select from mahasiswa untuk menampilkan ID mahasiswanya. Nah, terus untuk div class kontainernya ini tampilannya nanti sebenarnya sama logikanya. Kalau ada seperti ini nanti actionnya itu atau berubahnya itu ada di sini Kak, method sama dengan post action gitu. Terus ada for name. Nah, di sini kan bukan cuma satu ya mahasiswanya. Di sini kan ada berapa? Ada 5 mahasiswa misal. Terus gunanya for itu misal kita memasukkan kan otomatis kalau untuk memasukkan lagi butuh perulangan. Nah, jadi di situ gunanya for untuk mengulangi atau untuk mengulangi pengisian name dengan name yang baru
gitu kan. Terus inputannya menggunakan tipe text, class, from control, ID nama, dan seterusnya ini kak. Terus Jelas. Nah, ya bulan-bulan. Nah, jadi di sini ada div class. Yang mana div nanti pembungkusnya adalah anggaplah itu sebuah bungkus. Di sini kelas MB ini margin bottomnya menggunakan 3 pixel. Contoh di sini. Nah, jadi marginnya itu di sini menggunakan 3 pixel. Terus sama ke sampai sini di bagian MB ini margin bottomnya eh, terus untuk ini jurusan di kolom jurusan menggunakan connect juga untuk menghubungkan kepada database-nya ini. Terus for, nah di for juga seperti yang di awal katakan, misal kita sudah memasukkan jurusan untuk memperulangi untuk mengulang apa mengisi data baru gitu kan, jadi menggunakan for. Nah terus select class, ada from select name, nanti nama jurusannya. Terus nah terus ini di bawahnya select class ada yang namanya PHP Forex. Nah di sini adalah untuk menghubungkan PHP-nya kepada program lainnya gitu. Nah terus option value, di sini ada ID jurusannya menggunakan data tipe data berbagaimana. Nah terus ada include layout footer. Nah seperti yang di atas ini kak, layout footernya ada jika is set, ada variable post. Nah kalau nyimpan itu kan otomatis mengupload. Jadi di sini kak, jika aduh apa sih nama mahasiswa itu, ini kak contohnya. Nah namanya ini nanti kan disimpan. Misal kita udah selesai memasukkan nama mahasiswa, name, terus jenis kelamin, alamat dan lain sebagainya. Nah itu diproses di sini kak, di layout footer. Paling jelasnya itu di variable post ini, sama ini kak, ada post-postnya juga kan. Nah terus untuk tampilannya script, di script ini seperti yang tadi alert itu adalah apa pop up-nya. Misal kita mau menyimpan atau mengepost data yang sudah kita masukkan maka nanti ada apa ada pemberitahuan data berhasil diubah gitu kalau kita mengubahnya. Di sini kan ada di program edit mahasiswa gitu kan. Sama ini juga misal ada yang nggak keisi, nanti pemberitahuannya itu pop up-nya itu akan tampil data gagal diubah tuh untuk edit mahasiswanya. Nah, terus misal ada jurusan yang ingin kita hapus. Nah, di sini menggunakan include config database. Nah, mana nanti konfigurasinya ke database itu di sini menggunakan variable ID sama dengan ada variable get. Nah, variable get itu kita mengambil atau contoh gampangnya itu untuk menghapus. Di sini menggunakan variable get ID-nya. Nah, terus di bawahnya ada MySQL query. Nah, di sini ada juga variable connect yang nanti mengkonekkan kepada database-nya delete from jurusan ini, maka otomatis nanti kehapus.
itu di bagian hapus jurusan. Terus untuk logik sebenarnya ini logikanya ya kak. Nah logika PH apa jurusan sama hapus jurusan sama hapus mahasiswa itu sama logikanya menggunakan include config atau database PHP. Terus ada ID variable ID juga menggunakan variable get seperti yang sudah dijelaskan tadi. Terus masuk ke indeks ini kak. Ada oke kita lanjut. Di sini ada variabel jumlah jurusan, jumlah laki-laki dan jumlah perempuan. Oke, untuk di sini jumlah jurusan di sini menggunakan MySQL Fetch Association atau ASSOT Result. Terus yang kedua ada jumlah laki-laki sama fungsinya. Terus jumlah perempuannya juga sama. Di sini menggunakan sama juga. Nah, terus gunanya ini adalah kita langsung ke runnya. Ini kak. Di mahasiswa. Nah, contoh. Ini kan jumlah di sini. Jadi itu gunanya adalah untuk mendinamiskan hasilnya itu kak. Misal di jurusan itu nambah ya. Misal nambah atau apa itu kayak. Nah nanti itu di sini juga ikut nambah kak. Itu yang dinamakan apa? Untuk mendinamiskannya kak. Di sini menggunakan MySQL Fetch di sini yang barisnya ini kak. Misal di jurusan nambah, nah itu nambah di sininya nambah yang dinamakan mendinamiskan itu kak. Sama juga ke ini ke bawahnya jumlah laki-laki dan juga jumlah perempuannya. Bahasa gampangnya itu otomatis gitulah kak. Misal nambah jurusan ya di sini nambah juga itu dinamis. Terus untuk div class container alat ini di sini ada halo di strong halo selamat datang ini di headernya itu ada dan juga mahasiswa informatika C Uniba Madura ini kak contohnya. Nah ini halo selamat datang mahasiswa informatika Uniba Madura itu kak. Terus untuk selanjutnya data jurusan. Sini ada menggunakan background fill jumlah jurusannya. Nah itu nanti dijumlah kak. Ini kan data jurusan ada 7 jumlahnya ini kak. Nih ada jurusan informatika, jurusan biologi, jurusan akuntansi, kimia murni, manajemen, matematika dan hukum itu kak. Terus PHP for each ini seperti yang di awal katakan adalah nanti PHP-nya itu mau apa untuk menghubungkan ke program lainnya kak seperti nanti di apa database-nya itu data jumlah jurusan itu kan jurusan gitu. Terus apa lagi nah ini div class call md4 itu menggunakan 4 seperti yang saya lupa namanya seperti yang sampean apa kakak jelaskan kemarin di kelas itu menggunakan 4 total berdasarkan gender ini kak. Nah ini total berdasarkan gender di sini jumlah laki-lakinya ada 3 dan perempuannya ada 2 ini laki-laki ada 3 Uswandi Kala Salsa Nabil ini Kala. Nah ininya ada Sasa sama A tuh ini kak.
Terus ada list group MB1. Nah, di sini ada grup margin bottomnya menggunakan satu di ininya Kak. Ininya di sini menggunakan margin bottom satu. Terus untuk jurusan. Nah, terus untuk di jurusan ini ada include seperti yang sudah jelaskan di awal, memasukkan nanti ada layout dan header PHP-nya untuk konfigurasinya yang kedua. Terus di sini ada class container. Ya ini Kak, scope call ini ya. Nah, ini namanya nanti misal ya, kalau kita udah memasukkan nama jurusan atau salah, di sini tampilnya itu no, dan ini apa untuk barisnya itu loh Kak, menggunakan ini ada nomor, nama jurusan, dan juga aksi. Ini contohnya. Nah, ini Kak, ini nomor, nama, name, terus jurusan, juga aksi itu. Terus ini ya PHP4i juga. Nah, itu yang nanti kita akan menghubungkan jurusan ini ke yang lainnya Kak. Spoke Pro nih di sini ada variable A di increment. Nah, terus di sini ya ada variable data nama jurusan. Di sini ada refnya, ada edit jurusan, terus hapus jurusan juga. Di sini menggunakan button primary di edit on click. Nah, on click itu adalah ketika kita misal mengkliknya itu Kak, dikonfirmasi. Misal mengklik apa? Misal hapus ini Kak. Nah, munculnya ini loh Kak. Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Nah, itu munculnya itu di proses di sini Kak. Konfliknya ini di return, di konfirmasi nanti. Kalau misal yakin, maka pencet oke, seperti itu. Ya, kita lanjut ke mahasiswa. Sama sebenarnya seperti pembahasannya itu, cuma bedanya ini skopnya ini ada baris nama, NIM, jenis kelamin, alamat, jurusan, dan aksinya itu Kak. Terus for each-nya untuk menghubungkannya. Sini ada, nah ini dihubungkan ke situnya Kak. Ada NIM, sama di prosesnya itu, diproses di sini Kak. Sama ini juga, apakah misal mau menghapusnya, di return di sini, di proses di sini. Terus kita lanjut ke kalau misal kita mau menambah data, ditambah jurusan. Nah, di sini ada juga nih, ada include 2, yang mana nanti include headernya di atasnya, terus di include konfigurasinya ketika kita mau mengkonfigurasikan atau menghubungkan data program ini ke database. Terus di sini ada menggunakan kelasnya, menggunakan margin buttonnya, post di sini post action, misal udah mau ngepost atau menguploadnya, itu actionnya itu Kak. Berubahnya itu. Terus ada label nama jurusannya, terus kita ketika memasukkan kita nama jurusan, misal ada nama jurusan, nah memasukkannya itu di sini di proses ini Kak, inputannya. Terus di div-nya ini, di bungkusnya itu ada button tab submit name ini Kak. Ini misal kita mau mengedit di sini Kak. Nah, terus script alert ini, nah ya seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya ini pop up atau pemberitahuan, misal kita mau menyimpan, sudah nanti pemberitahuannya adalah tampil data berhasil disimpan, gitu Kak. Terus yang terakhir ada kalau kita, misal kita ada
menambahkan mahasiswa, sama prosesnya atau logikanya sama seperti menambah jurusan. Hmm. Ya, cara kerjanya sama Kak di sini. Di sini ada for. Nah, for. Kenapa kok ada for lagi nim? Soalnya nim itu kan tipe datanya integer. Jadi menggunakan for perulangan. Misal nanti takutnya ada eh, nim yang sama, maka menggunakan ini kan. Tapi di tipenya itu menggunakan teks di ID-nya itu. Terus ada name request itu Kak. Sama ini juga seperti yang di atas, jenis kelamin. Perulangan kan bukan cuma satu ya, ada berapa? 7 kayaknya, 7 mahasiswa. Jadi untuk perulangan itu sampai kita menyimpan data yang kita masukkan, begitu Kak. Terus di layout atau footer ini ada iset post seperti yang sudah dia anu. Post ini kita menyimpan itu adalah nama post bahasa lainnya, nama mahasiswanya, terus name mahasiswanya, alamatnya, jenis kelamin, dan juga jurusannya. Maka itu dinamakan variable post. Terus ya sama penjelasannya seperti yang di awal, yang sebelumnya, bahwasanya alat script, alatnya ini pop outnya kalau misal kita berhasil menyimpannya, data berhasil disimpan gitu kan. Terus di sini kalau pop upnya misal nggak mau disimpan atau bahkan atau salah memasukkan data itu di alertnya pop upnya, maka akan menampilkan data gagal disimpan gitu Kak. Ya mungkin hanya itu penjelasan dari saya atau demo untuk modul 7 dan 8 ini dan juga programnya. Mungkin masih banyak kurangnya program ini atau bahkan penjelasan saya yang salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.